Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya. Siap yang mulia. Mungkin sekitar 8 orang. Ya, saya bisa menjelaskannya. Pertama, air limbah akan dialirkan ke kolam pertama yang mana diisi oleh pasir untuk mengendapkan air limbah tersebut. Lalu dilanjutkan ke kolam kedua yang mana akan ditaburkan kapur untuk menetralisir air. Kemudian dimasukkan ke kolam ketiga yang mana kolam ketiga itu diisi dengan ikan untuk mengindikasi apakah air tersebut sudah benar-benar bersih. Saya rasa tidak. IPAL tidak rentan rusak karena IPAL kami sudah didesain dengan sangat baik dan sudah memenuhi standar yang berlaku. Bisa saja, mungkin dengan kegiatan yang dilakukan oleh warga seperti memancing, berenang pada IPAL malah dapat menyebabkan kerusakan pada IPAL tersebut. Iya benar, tidak hanya berlalang, warga juga banyak melakukan kegiatan di daerah reklamasi tersebut seakan-akan sedang rekreasi. Ya benar, saya yang bertanggung jawab perihal IPAL pada perusahaan kami. Saya yakin sudah sesuai karena kami sudah mengikuti prosedur yang disediakan untuk pengelolaan IPAL pada perusahaan ini. Tergantung kegiatan pertambangan, biasanya paling banyak sehari itu 3 kali pembuangan limbah. Sekitar 3.700 liter. Bahan kimia yang berbahaya seperti besi, mangan, timbal, arsenik, dan merkuri. Berbentuk air, berwarna cukup jernih dan tidak mengeluarkan bau, serta bisa digunakan untuk kegiatan pertambangan lagi. Pernah, dalam 2 tahun terakhir, air IPAL yang seharusnya cukup jernih dan tidak berbau, telah berubah menjadi berwarna coklat kehitaman dan berbau tidak enak. Bisa jadi karena adanya kerusakan pada IPAL, sehingga IPAL tidak dapat bekerja dengan sempurna. Karena air limbah sudah melebihi kapasitas atau karena adanya kegiatan di area sekitar IPAL. Yang pertama tanggal 12 Januari 2017, setelah itu dilakukan perbaikan. Kemudian yang kedua itu tanggal 3 Agustus 2017. Namun kami belum dapat menemukan titik kerusakan yang membuat berubahnya air limbah yang dapat disaring oleh IPAL. Ya, bila ada kerusakan, saya selalu melapor kepada saudari Taca selaku atasan saya. Kemudian, beliau mengatakan akan mengabari setelah 1 atau 2 hari laporan diterima. Kegiatan yang banyak dilakukan oleh warga ialah mancing dan berenang. Dan juga, banyak warga yang berjualan di areal sekitar IPAL dan membuang sampah sembarangan yang jadi salah satu pemicu bocornya IPAL. Banyak warga yang berjualan dan membuang sampah sembarangan yang membuat tersumbatnya saluran penyaringan pada IPAL. Saya tidak mengenal, tapi saya tahu bahwa mereka itu warga sekitar. Mungkin sekitar akhir Desember, karena laporan pertama rusaknya IPAL itu pada tanggal 12 Januari. Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa warga banyak berlalu lalang di sekitar areal IPAL dan juga melakukan kegiatan di areal IPAL tersebut. Saya melakukan penjagaan namun tidak setiap saat, melainkan hanya jam-jam tertentu saja. Ya, saya menegur orang tersebut, lalu saya melapor kepada atasan saya. Ya, karena saya tidak melakukan penjagaan setiap saat, dan juga saya merasa kegiatan tersebut tidak bakal merusak IPAL, walaupun kenyataannya kegiatan tersebut malah merusak IPAL. Saya sudah mencoba dan terus melaporkan kejadian kepada atasan saya yang lalu mengkoordinasi untuk berbicara dengan kepala desa. Namun nyatanya warga tetap keras kepala dan tetap melakukan kegiatan di area sekitar IPAL. Ya, saya juga bertanggung jawab pada penimbunan bekas galian tambang. Karena saya menjabat sebagai Kepala Teknis Lapangan pada PT Tridharma Bara, maka saya bertanggung jawab penuh pada teknis lapangan. Saya tidak tahu tepatnya tanggal berapa, namun saya ada melakukan penutupan pada bekas galian tersebut. Sangat sering dan kadang meresahkan. Saya tidak kenal, namun menurut laporan, orang tersebut adalah warga dari Desa Kertabuana.
Menurut laporan dari para anggota teknis lapangan yang melakukan proses penutupan galian lubang bekas tambang. Karena daerah reklamasi sudah terendam air, maka kegiatan yang dilakukan oleh warga itu banyak seperti berenang dan berjualan di areal sekitar daerah reklamasi. Saya menegur untuk tidak melakukan kegiatan di daerah yang sedang dilaksanakannya reklamasi. Ya, saya selalu melaporkan kepada atasan saya bila ada kendala pada proses pengerjaan saya. Saya selaku kepala teknis lapangan selalu melaporkan kepada atasan saya, yang pada bagiannya itu untuk mengkoordinasi berbicara dengan kepala desa. Saya melakukan penjagaan namun tidak setiap saat. Karena saya tidak melakukan penjagaan setiap saat. Kita kan juga ada menggunakan jasa warga sekitar pada teknis lapangan. Malah karena mereka saling mengenal, mereka dibiarkan masuk dan mengganggu jalannya reklamasi. Baik Yang Mulia,